Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala baladan aminah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia. Termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, dan Julius Caesar, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Dan di antara sederetan tokoh-tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Sehingga kebesaran beliau itu pun diabadikan di dalam Ensiklopedia Britannica. Sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya yang sedang membangun peradaban manusia. Melihat betapa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk itu pada kesempatan kali ini tertarik hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Nabi Pemimpin Pemberani. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummina rasulam minhum yatlu alaihim ayati ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka
mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman dalam Zubdat At-Tafsir, maksud ayat ini menggambarkan kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan tidak pandai menulis atau membaca, tapi telah tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan, dan dalam bidang hukum muncul sebuah istilah yakni hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, dan orang kuat menghantam yang lemah. Dan yang paling mengerikan lagi, martabat wanita diinjak-injak, sehingga setiap lahir bayi perempuan selalu dikubur hidup-hidup. Tak peduli tangis pagi bayi tersebut di dalam tanah. Na'udzubillah min zalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasul tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan, mengembankan 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Qur'annya maupun kaunnya. Yang kedua, misi takziah, membersihkan segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, misi taklim, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Dan yang keempat, mengambilkan sunnah, sebab sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya petunjuk manusia menuju kebahagiaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membangun peradaban manusia sedunia. Namun, lain halnya pembangunan di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan oleh krisis figur. Di era reformasi ini, bukan figur-figur sejati yang muncul, tapi yang menjamur hanyalah oknum-oknum yang haus kursi, haus pangkat, jabatan, dan popularitas. Karena kalau pembangunan kehilangan figur, tak ubah laksana anak ayam kehilangan induknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, tebarkanlah kedamaian. Berilah orang-orang yang lapar makanan, dan sholatlah pada malam hari di mana manusia sedang tidur. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun sebagai kesimpulan dari syarahan kami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemimpin yang pemberani dan membawa perubahan besar bagi seluruh alam. Dengan begitu, pembangunan di negara kita ini akan bergulir dengan baik jika dalam mekanisme pembangunannya mencontoh kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang dapat mencontoh beliau hanyalah orang-orang yang beriman. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia mampu menyempurnakan iman kita, sehingga sampailah kita membangun dan membentuk masyarakat kita ini menuju masyarakat yang madani. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup syarahan kami ini, bolehkah kami melantunkan salawat? Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, Muhammad
ibni abdillah wa ya qari kitabillah alaika qubbatul khadra tujadi fi sabilillah alaika qubbatul qadra tujadi fi sabilillah. Akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.